Pastikan sela-sela ini terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian, saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh Kabak-Op Polres Solok Selatan terhadap Kasatreskrim Polres Solok Selatan. Bahwa pada tanggal 22 November 2024 kami telah menerima laporan terkait dengan kejadian penembakan terhadap Kasatreskrim Polres Solok Selatan, dan selanjutnya tim gabungan yang kami bentuk, tim khusus, langsung melakukan penyelidikan dan olah TKP di lapangan dan telah memeriksa beberapa saksi, kemudian mengumpulkan barang bukti, dan kita lakukan pemeriksaan secara maraton lanjut gelar perkara untuk meningkatkan status kepenyidikan. Dan tadi malam kita juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian hasil visum juga sudah kita dapatkan, sehingga kita tetapkan pelaku yang saat ini menjabat sebagai Kabak-Op Polres Solok Selatan sebagai tersangka dalam tindak pidana ini. Dan selanjutnya berdasarkan bukti yang cukup, kita lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan, dan penyidik telah menjerat dengan pasal berlapis mulai dari pembunuhan berencana pasal 340 KUHP, kemudian subsidiar 338, dan lebih subsidiar lagi ke 351 ya. Namun demikian tetap pemeriksaan masih tetap berlanjut dan akan kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap ahli lainnya untuk memperkuat pembuktian terhadap peristiwa ini. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Ya, berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inavis di lokasi penembakan, betul ada 2. Kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Saat ini kita juga masih terus melakukan olah TKP lanjutan. Jadi tujuannya memang untuk ikut mengkaji Kapolres juga? Ya, ini yang akan kita lakukan pendalaman terhadap tersangka nanti. Berarti targetnya Kapolres? Ini yang akan kita lakukan pendalaman berikutnya. Ada peristiwa tembak-tembak di rumah dinas Kapolres itu bagaimana? Sementara hasil olah TKP tidak ada. Satu arah saja. Kalau dari Bid Propam seperti apa Pak untuk dilakukan oleh tersangka sebelum melakukan eksekusi? Iya, tadi yang saya sampaikan ini dalam pendalaman. Indikasi-indikasinya nanti akan kita sampaikan berikutnya. Ini yang kita jerat sementara dengan pasal tersebut. Nah, tapi tetap kita akan melakukan pendalaman terhadap saksi maupun tersangka dan barang bukti. Pak, 6 selongsong kan di area rumah dinas Pak. Saat itu Pak Kapolresnya berada di rumah atau bagaimana Pak saat peristiwa penembakan ini? Iya, informasi yang kami dapat memang Pak Kapolres ada di dalam rumah. Tapi tidak luka ya? Ya, alhamdulillah tidak terluka. Dan korban Pak di kawasan rumah Kapolres itu? Sementara tidak ada. Kegiatan pemeriksaan terduga pelanggar, ya, jadi kalau di Propam itu pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana itu disebutnya dengan terduga pelanggar. Jadi terkait dengan kejadian ini, terduga pelanggar yaitu Kabak-Op Polres Solok Selatan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam hingga akhir
ini pasal yang disangkakan pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Kemudian junto pasal 5 ayat 1 huruf B, junto pasal 8 huruf C, angka 1 junto pasal 13 huruf M, Perpol 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri. Tentunya kegiatan pemeriksaan ini masih terus bergulir sesuai dengan janji Bapak Kapolda, maksimal 7 hari. Apabila pemeriksaan selesai, langsung dilakukan sidang kode etik, ya, langsung dilakukan sidang kode etik. Dan untuk penanganan kasus ini bisa secara bersamaan dari Krimkum maupun dari Propam. Jadi masih terus bergulir. Mungkin itu perkembangannya. Ancaman maksimalnya itu pemberhentian dengan tidak hormat kepada yang diduga melanggar, yaitu Kabak Polres Solo Selatan. Itu rekan-rekan. Kemudian yang berikutnya saya menyampaikan juga yang pertama terkait klarifikasi berita-berita yang sudah beredar, ya, bahwa ada beberapa media menyatakan bahwa pelaku penembakan ini Pak, untuk CCTV di ada 7 lubang. Ada 7 lubang di kaca. Di kaca kamar itu di kaca itu ada lubang, ya. Beda dengan kita temuan selongsongnya gitu. Nah, selongsong yang kita temukan itu hanya 6 di sekitar rumah Kapolres, tetapi lubangnya malah ada 7. Berarti peluru yang keluar ada total 8 atau 9? Ya, kalau kita melihat jumlah lubang 9. Jumlah lubang 9. Ya, Tapi peluru yang terpakai 2 di korban, kemudian 7 di rumah Kapolres. Berarti memang Selongsong yang kita dapat 6 itu 6. Ya. satu hilang gitu. Proyektil kita temukan ada yang di TKP 1 pada saat penembakan kepada korban itu kita temukan dua-duanya proyektil. Hari ini kita ketemu 1, kemarin ketemu 1. Nah, untuk yang di rumah Pak Kapolres itu ada proyektil sekitar 5. Yang 1 sudah berupa serpihan, yang 4 masih. Rumah ini boleh didetailkan di kamar atau di mana? Memang di sasarannya. Iya, ini karena tim kita masih mendalami, saat ini masih melakukan olah TKP lanjutan. Kita temukan ya di dalam itu kalau proyektil di dalam rumah, kamar, di dalam rumah. Lokasinya Ya, rumah itu kan ada kamar, ada ini ya, kita belum tahu. Nah, di dalam Nanti rumah akan berarti ya, membuat Bang? berita acara di mana ditemukannya. Lokasinya jauh dari kantor Polres, Pak. Kalau rumah Kapolres kurang lebih sekitar 20 atau 25 meter dari kantor Polres. Oh, dekat. Berarti setelah dia mengeksekusi, dia datang ke Polres gitu ya, Pak? mendatangi rumah Kapolres. Ada rumah lain selain rumah Kapolres di sana, Pak? Enggak. Yang dekat, berdekatan dengan rumah Kapolres. Iya, berdekatan dengan rumah Kapolres mungkin ada rumah yang lain ini. Rumah-rumah pejabat PJB yang lain. Selama kan di sekitar itu. Kalau boleh tahu, kalau posisi Kapolresnya di mana? Ya, Posisi Kapolres di mana? Di dalam rumah atau ya posisi Kapolres di dalam rumah. Bertemu tidak dengan tersangka? Tidak. Tidak bertemu. Kalau mempertegas berarti dia memang menembak rumah dinas Kapolres. Iya. Iya. Apa motifnya dan sehingga melampiaskan? Ya, itu yang kita dalami motifnya. Karena memang pemeriksaan masih berjalan. Posisi lubang tadi di mana-mana? Di jendela. Ya, nanti akan dibuatkan secara khusus berita acara temuan di TKP itu yang saat ini tim masih bekerja. Mohon waktu kita akan sampaikan berikutnya. Ya.